Oke, selamat datang di mata kuliah penambangan data bersama saya Latifah Alfat. Untuk pertemuan ke-7 hari ini kita akan membahas mengenai algoritma KNN, dalam hal ini penerapan rapid miner. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami Nares-Nigbor classifier, kemudian mampu menerapkan klasifikasi Nares-Nigbor, lalu mampu menganalisis cara meningkatkan efisiensi KNN. Ya. Ini kalian bisa download dulu rapid miner-nya di sini, rapidminer.com/get started, bisa disesuaikan dengan laptopnya apa. Setelah download bisa buat akun dulu sebagai pelajar atau mahasiswa ya. Saya tunggu sampai sudah download. Silakan, atau saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu aja ya. Sambil download. Nah, setelah itu diinstal seperti biasa ya. Dibuka kemudian next. Selanjutnya di sini ya cara pembuatan akun edukasinya. Di sini kita bisa tulis first name-nya kita, last name, lalu universitas diisi dengan Universitas Pembangunan Jaya. Nah, role-nya bisa dipilih student. Ya. Lalu emailnya bisa dipilih email UPJ. Oke? Atau email pribadi juga boleh. Nanti kemudian create account gitu. Kemudian setelah jadi account-nya jangan lupa di konfirmasi ya, dikonfirmasi, diverifikasi pendaftaran akun rapid miner. Lalu login pada aplikasinya ya. Jadi setelah masuk klik ini ya, start using rapid miner ini ya, yang I'm ready. Kemudian gunakan username dan password yang sebelumnya sudah digunakan. Lalu kita bisa mulai latihan di sini. Kita nanti akan mulai latihan ya. Buka repository, kemudian pakai sampelnya yang ada di sini ya. Kita pilih Titanic Training ya. Kemudian kita hubungkan out-nya ya ke rest itu result. Lalu klik run. Nanti bisa keluar hasilnya. Ya, ini hasil run-nya. Ya, jadi keluar nih hasilnya nih, kira-kira. Visualisasinya seperti apa. Nah, ini yang latihan keduanya. Ya, jadi yang ini menggunakan data Titanic Training, lalu kita menggunakan KNN pada operatornya. Nah, setelah masuk ke KNN ini, dimasukkan ke result. Nah, setelah itu kita hubungkan out dari training ke tra KNN. Nah, dari KNN ke result. Ini hasil latihan tiganya, nanti KNN classification nanti menunjukkan ini ya, apa saja dimensinya, kelasnya apa, oh ini kelasnya yes sama no, gitu. Nah, ini contohnya yang ketiga, kita melakukan download data dulu dari rapidminer.com/Titanic ya. Kita import datanya ya, kita latihan import data nanti, lalu kita next sampai local repository. Nah, ketika di local repository kita bisa akses datanya di local repository, lalu kita sambungkan, kita klik play lagi. Ini juga sama ya. Untuk yang ini yang Titanic dari sampel. Ya, ini latihan keempat. Terus kita bisa isi nih. Misalkan kita mau bikin filter ya, yang perempuan aja gitu, bisa di sini. Terus kita cari passengernya. Nah, yang di sini latihan kelima nantinya kita bikin split ya. Kita split data, tapi ini dengan data telco, ya, telekomunikasi. Kemudian ini sumber belajar kedepannya yang mungkin ingin dilanjutkan. Oke, silakan ada yang
belum terdownload RapidMiner-nya, saya ke ya, sudah download RapidMiner. Mohon dijawab semuanya ya. Ini berapa mahasiswa? 19. Yang PJJ apakah sudah hadir? Saya cek. PJJ belum hadir ya? Sudah? Sudah selesai downloadnya? Saya masih download, Bu. Masih download? Oke, bagi yang sudah, oke, proses ya, sekitar 10 menit. Oke. Ini tampilannya ya. Yang lain gimana selain Chandra dan siapa tadi? Kalau masih proses bisa langsung ketik ya, proses gitu ya di chat. Ini kalau sudah muncul. Oh, masih download. Agak besar ya. Iya, sekitar 300 MB. Kita harapannya ini ya, paham ya bagaimana cara pembuatan, kan pasti bingung ya, ini cara ngerjakan tugas kedua gimana gitu ya. Kita boleh nggak pakai Python atau kita pakai bahasa UI gitu. Sebenarnya boleh semuanya gitu. Misalkan ada yang saya pakai WK Bu atau saya pakai Orange boleh, atau pakai apa yang lain? Ada lagi saya lupa yang cukup populer dahulu itu selain RapidMiner dan WK ya. Yang terkenal sekali kemudahannya itu WK. RapidMiner termasuk yang ya mudah juga, tapi memang tidak ininya ya, lebih bertebaran WK ya, apa namanya tutorial setahu saya sih. Itu di akhir sudah ada tutorial bagi yang mau mencoba klasifikasi yang lain ya. Misalkan saya Bu ingin bikin tugasnya itu, saya cari tahu ya korelasi antara teman-teman yang naik mobil dengan boros misalkan ya. Apakah orang yang naik mobil itu cenderung lebih boros gitu, misalkan ya. Nah, bisa ya cari insight datanya misalkan dari sisi bensinnya kah, atau merek mobilnya kah, gitu. Apakah merek mobil tertentu terindikasi dengan keborosan mereka gitu. Terus kan bisa lihat, bisa tambang datanya ya, menggunakan seperti itu. Bu, kalau saya sebar kuesionernya tugas ini ya, kan ini tugas luas sebenarnya.
tugas ini lewat akun email UPJ, apakah boleh? Boleh-boleh aja ya. Langsung blast ya. Apa namanya, seluruh mahasiswa dan dosen di UPJ gitu, kita bikin kuesionernya gitu. Tapi kalau bisa ya tidak bernama ya. Kalau bisa, tapi kalau misalkan saya tetap pengen pakai nama atau setidaknya inisial, ya silahkan silahkan. Mungkin ada yang bikin apa ya? Ya namanya juga penambangan data. Ya, kita bisa dapat data yang unik-unik. Oh ya, sumber-sumbernya itu bisa dari Kaggle, bisa dari UC. Sebentar, saya in dulu, share dulu. UC Machine Learning. Namanya UCI.edu. Irvin ya ini. UC Irvin Machine Learning. Ini ada ini. Ya, tapi ini datanya umum ya. Kalau kalian ingin data yang lebih khusus, kalian bisa bikin, maaf, salah ketik. Ini, isi, kemudian ada data dari Kaggle. Cari aja Kaggle dataset. Kemudian ini saya share di chat ya. Kemudian ada data dari portal satu data di Indonesia, BPS juga bisa. Portal satu data. Data.go.id juga ada. Saya kurang tahu kalau Tangerang Selatan ini punya data atau tidak. Di sini kalian juga bisa mendapatkan data yang kemungkinan bisa diangkat menjadi tugas kedua. Ya, yang penting kalian tahu dulu mau menggunakan algoritma apa. Tinggal dicari dulu. Kemudian apa lagi? BPS. Tapi BPS agak hilang-hilangan. Jadi kadang-kadang tuh tahunnya terlalu lama. Kalau kemiskinan gitu-gitu ya. Kelahiran, kemiskinan. Jumlah penduduk miskin gitu. Prediksi jumlah penduduk miskin. Atau apa ya? Saya tidak rekomend sih data BPS sih, tapi kalau bisa dicari silakan. Intinya yang tadi itu saja lah yang paling sering digunakan. Oke, ada yang sudah selesai downloadnya dan sudah download dulu, sudah selesai download. Kalau sedang proses install, yuk dijawab ya, sudah download RapidMiner. Udah menit lagi, Chandra. Yang lain? Oh, ini bukan kelas privatnya Chandra kan? Yuk, dijawab. Rehan udah. Alhamdulillah, udah mulai bisa.
Surah apa Riduni? Surah Al-Falaq. Ya, kemudian buat akun sebagai pelajar atau mahasiswa ini ya. Kalian ini buat instalasi. Lalu di sini untuk pembuatan akun edukasi. Ya, kita move ke sini. Ya. Apa. Ya. Yuk, buat akun edukasi yuk. Biar bisa login dan mendapatkan free access. Karena kalau kalau saya nggak login gimana? Trial 30 hari dicabut ya. Jadi tugas kalian cuma bisa 30 hari. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sudah buat akun. Nah, kalau kalian udah login, jadi lebih dari 30 hari bisa dipakainya gitu. Alhamdulillah udah berhasil. Yuk yang lainnya yuk. Nur Rezeki masih download ya. Sudah? Oke. Sudah install, sudah bikin ya. Nah, kemudian login pada
aplikasi. Saya tunggu. Sudah bisa masuk. Saya tadinya sih kepikiran mau bikin pakai Python ya, tapi setelah saya pertimbangkan dari sisi banyaknya bahasa pemrograman yang mungkin akan bukan bahasa coding ya yang mungkin akan dipelajari, jadi saya memilih kita coba pakai RapidMiner dulu agar lebih ringan maksudnya. Gitu. Bisa ini ada codingnya, tapi kita coba versi ini dulu. Oke, sudah login. Yang Chandra, yang lain? Sudah? Iya, Ibu, sudah. Oke. Kita masuk bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bukan cuma Chandra nih. Saya tunggu lagi 5 menit lagi deh. 5 menit lagi mudah-mudahan sudah tadi bisa. Sebentar. Izin terima telepon dulu. Ya, boleh selain Chandra dan Rehan, silakan yang lain yang sudah berhasil masuk ke aplikasi. Setelah ini kita akan praktek. Wah, ini seru nih. Akhirnya praktek juga. Mini praktek ya. Karena ini sebenarnya mata kuliahnya itu lebih ke teori ya. Jadi saya mencari yang sekiranya lebih ke GUI dan tidak terlalu berat di praktikumnya. Nah, kalau misalkan saya praktikum, Bu, terus kemudian cara menyelesaikan tugasnya gimana ya? Kita pakai Python gimana gitu. Nah, khawatir saya jadi ada concern kalau terlalu repot ngurusin bahasa programan, akhirnya jadi tidak banyak yang menyelesaikan tugas ini sampai selesai gitu. Maka dari itu untuk mewadahi semuanya, oh ya ini mata kuliahnya hanya scan SKS dan bukan praktikal, maka dari itu saya rangkum dengan GUI, harapannya semuanya selesai, semuanya bisa menghasilkan tugas dengan baik. Oke, saya stop share, kemudian akan share screen keseluruhannya. Ini ya, kita sudah. Ini juga. Nah, ini kita bisa pilih blank proses. Lalu ini kita apa ini? Repository, sampel, data, kemudian pilih Titanic training. Ya. Ini ya, ini bagian repository. Ini bagian operator. Ya. Bisa disimak. Kemudian kita klik sampel. Lalu data.
Lalu tadi ya, Titanic training. Ini ya, Titanic training. Oke, sudah ketemu semua? Sampel di repository, sampel, data, kemudian Titanic training. Kemudian kita tarik aja, drop. Tek. Sudah? Kemudian setelah itu kita cek lagi. Kita hubungkan out ke rest, kemudian run. Kita hubungkan dari out ke rest. Lalu kita run. Ini run-nya di sini ya. Ya, ini udah keluar hasilnya. Nah, ini result-nya. Oh, ternyata hasilnya ada berapa row sih? Ini ya. Row survive, kick, passenger, class, sex, number of sibling, or spouses on board. Number of parents or children on board. Kemudian ada passenger pair. Ini harga tiket. Sudah berhasil. Untuk kembali ke desain tadi. Sini desain. Ada tab desain, ada tab result. Oke, saya tanya lagi di chat. Sudah latihan 1. Maaf. Ya. Latihan 1 ini ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Saya berikan ini latihan karena di UTS ada soalnya ya. Jadi harapannya nanti, oh buka repeat minor Bu, gitu ya. Tidak apa-apa ya, hanya 1 soal. Soal yang lain mayoritas menggunakan teori, jadi tinggal dibuka aja lah materi-materi, dipelajari lagi. Insya Allah semua ada jawabannya ya. Kalau membaca dengan seksama lancar insya Allah gitu. Oke, kita lanjut ke latihan kedua ya. Latihan kedua kita yang dari tadi ya, teori tren tadi kita cari KNN di operators, kemudian hubungkan out KNN dari training ke tra KNN, lalu hubungkan mode KNN ke result. Ini bisa kita close dulu. Kemudian kita cari di sini KNN. Modeling predictive lazy KNN ya. Drag ke sini. Nah, dari out-nya kita masukkan ke tra. Dari mode-nya kita masukkan ke result. Lalu jangan lupa di run kembali. Ini hasilnya. Model contains 916 sampel with 6 dimension of the following classes. Yes or no? Yes. No, ini hasilnya.
Kembali ke desain. Apakah sudah? Latihan kedua, silakan. Saya tanya ya. Simpel sebenarnya, simpel. Karena saking simpelnya saya sampai pakai ini aja deh untuk melatih gitu. Nanti kalau kalian sudah mempelajari versi yang dalam ya, saya yakin kalian lebih ahli daripada saya penggunaan rapid minor ini. Saya percaya anak-anak sekarang itu kalau passionate ya di suatu bidang itu bisa menguasai gitu. Tapi ini tidak digunakan misalkan kalian nanti bekerja di bidang yang menggunakan ini ya bahasa pemrograman yang banyak gitu, biasanya tidak menggunakan seperti ini. Tapi biasanya kalau di perusahaan itu mereka sudah membeli gitu. Ini kan versi gratisan, versi untuk kita ya yang dipelajari gitu. Kalau nanti di perusahaan, anggaplah ada yang keterima kerja di Microsoft atau di Oracle atau di IBM, mereka punya produk sendiri gitu, khusus untuk data mining ini gitu. Biasanya IBM pakai Watson ya, ada machine learning di dalamnya, atau data mining di dalamnya juga ada. Kemudian Oracle dia punya juga, saya lupa namanya apa. Kemudian Microsoft dia punya Azure, jadi Azure di dalamnya ada machine learning. Lalu Google juga, kalau Google terbuka ya platformnya untuk belajar ya. Tuh. Tapi kalau Google itu setahu saya dia stick with keras ya. Jadi dia pakai library sendiri. Jadi kita perlu belajar bahasa pemrogramannya kalau Google. Kalau yang tadi ya saya sebutkan tadi ya dari Microsoft, kemudian Oracle, kemudian IBM, satu lagi apa ya saya lupa. Pokoknya dia sampai roadshow gitu untuk memperkenalkan tools-nya. Kemarin terakhir saya ikut yang Oracle Data Mining gitu ya, Oracle Academy. Bagus juga gitu. Oracle Data Mining, Oracle Machine Learning itu, Oracle Data itu ada. Nanti sambil itu ya, wah ternyata kita udah pernah nih drag and drop pakai rapid miner, masukin di CV kemampuan mengoperasikan rapid miner gitu. Terus bikin modeling menggunakan rapid miner gitu ya, masukin CV, masukin LinkedIn gitu. Oke, yang sudah bisa ditambahkan di chat, silakan. Selain Raihan, sudah latihan 2. Oke, Raihan Chandra, yang lain? Saya mau absen satu-satu deh. Akbar udah belum? Ini Bu lagi masang. Coba. Oke, Rizky Maulana sudah? Julianto? Rolando? Immanuel? Ya, Bu. Sudah belum? Sedang menginstal, Bu. Ketinggalan dia. Saya Mudah-mudahan. masih belum, Bu. Waduh. Nah ini nih yang dari tadi tanya, sudah jawab diem. Tahu-tahu sudah belum. Ini dilanjut apa tunggu dulu nih teman-temannya nih? Kejauhan nih. Belum latihan 2, tuh Novi. Jessica dan Yeltin sudah? Ini teman-teman dari Papua. Dari Sorong ya. Jessica? Yeltinnya nggak hadir ya? Jessica, gimana? Sudah? Oke, kita masuk ke
Oh, lagi install. Oke. Kita masuk ke materi. Boleh, Pak. Ya, Izin tanya buat yang munculin KKN tadi gimana ya? di sini operators. Nih, ketik di sini KNN ya, karena materinya ini kan key nearest neighbor ya. Jadi kita klik atas KNN. Lalu di sini kita langsung tarik drop ke sini ke apa namanya di playgroundnya inilah proses ke proses, maaf, proses sukanya nyebutnya Baik, Bu. Terima playground. kasih. Ya. Oke, sudah, kita masuk ke latihan ketiga. Sebentar. Latihan ketiga, kita download data dari rapidminer.com/Titanic. Kemudian kita import datanya. Ini misalkan nanti, Bu, saya masukin dari si ini gimana sih caranya gitu ya nanti misalkan. Nah, sebelumnya kita lakukan dulu downloadnya. rapidminer.com/Titanic. Ini kita download dulu di ini. Lanjutkan saja, nanti langsung terdownload di sini. Namanya Titanic plus data 1 ya. Kemudian setelah terdownload kita import data. Ini ya import data. My komputer. Kemudian directory tadi mana? Misalkan di download ya. Lalu si apa ini? Ya, Titanic data. Kita klik. Next. Ditunggu dulu. Nah, ini semuanya sudah terload. Kemudian next lagi. Kemudian ini ya, jadi auto langsung ya polinomial, real, integer gitu. Kemudian next lagi. Nah, ini pilih namanya, misalkan Titanic data 1 gitu ya di local repository. Kita bisa klik di sini ya, local repository saja. Kemudian baru finish. Nah, cara memasukkannya ya, maaf. Ya, langsung keluar ya. Titanic data 1. Ya. Misalkan ini kita hapus.
tambahkan tadi yang dari local repository tadi, Titanic data 1, setelah konsep. Bisa ya? Coba saya contohnya dulu cek. Sudah bisa impor. Nanti kalau kalian pakai Kaggle juga bisa pakai sekarang. Jadi tinggal plus ya, import data kemudian oke, import dulu sebelum masuk ke materi mengenai ketiga. Ya. Dari Titanic data nanti tinggal ditarik ke result. Saya izin minum sebentar. Selain Rehan dan Ridoni, silakan menyuarakan pendapatnya. Ya, apakah sudah selesai atau belum? Kemudian kita masukkan ke latihan selanjutnya. Kita klik out, lalu di rest ya, seperti biasa. Nah, baru kita run. Nah, jadi deh, ini datanya agak beda ya. Sibling, ticket number, passenger, ada cabin, port of embarkation, lifeboat. Ya, kalau tadi kayaknya cuma sampai ini aja ya. Passenger fare ya. Ini ada cabin, ada port, ada lifeboat. Seru ya nanti sambil eksplorasi gitu. Alhamdulillah dapat bisa ya. Latihan 3 ya. Saya cek ya, sudah latihan 3. Enak nih kelasnya, lumayan ramai. Meskipun ada yang ketinggalan. Latihan 3. Alhamdulillah. Kalau kalian, Bu, saya mau nyimpen semuanya, boleh nggak? Save, terus baru lagi, save baru lagi. Boleh banget ya. Cuma ini mempercepat bagi teman-teman yang sudah. Oke, kita masuk ke latihan selanjutnya ya, latihan 4 ya. Latihan 4, masukkan data Titanic dari sampel. Kemudian kita lakukan filtering ya, kan hanya yang perempuan gitu ya. Nah, ini pakai ini saja boleh sih, tapi ini ada sebentar. Oh, oke, good. Ya, cuma perkara sharing aja. Nah, kita bisa cari di sini di operator, kita cari filter. Di sini. Oh, di sini nih ada filter examples. Ya, cari filter examples di operator ya, filter examples. Kita filter aja gitu ya. Setelah difilter, kita pilih nih filternya isi dengan sex equals female. Kita double klik. Value-nya apa nih? Oh, kita cari jenis kelamin. Contains. Sebentar, saya lupa ini huruf besar. Female. Oh, bukan. Oke aja.
Kemudian kita tambahkan passenger. Kita cari short. Di sini kita cari short, kemudian di operator ya, seperti short ke sini. Udah kita konekin dulu. Ini ya. Oke. Kemudian ini dari EXA ke EXA. Kemudian shop-nya kita pilih passenger fare ya, ini ya. Passenger fare-nya descending. Apply, kemudian kembali ke sini, langsung keluar dari Excel lagi, keluar lagi. Oke, baru kita run. Nah nih, hanya ketemu yang female saja. Kemudian kita menemukan yang harganya paling mahal ya di passenger fare. Di sini ada 512. Yang paling murah paling ujung ada 6,75 maaf. 6,75 ya. Kita udah bisa melakukan sorting dan juga filter dengan menggunakan Revit Miner. Udah. Tuh. Kalau yang ketinggalan minta diulang boleh. Ya, saya tanya di chat. Sudah latihan 4. Jadi ini connect-nya dari ini ya, dari EXA ke EXA ya. Out ke EXA, kemudian EXA ke EXA, lalu EXA ke res. Ya, baru kita run. Silakan. Saya beri. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Mau nanya dong, Bu. Ya. Itu yang short tuh descending apa ascending ya, Bu? Descending. Jadi yang dari mahal dulu, ya. Oke, Bu. Saya buka lagi ya, ini filternya. Female. Maaf, ini bukan contains. Ini seharusnya equals. Not contain. Equals, maaf. Ini ya, equals. Text equals female. Tadi contains. Kemudian yang di sort-nya, passenger pair, maaf, descending. Ya. Kalau mau diganti-ganti boleh nggak? Boleh ya, karena namanya juga latihan, boleh. Bebas. Jadi seperti ini. Kita run. Oh, baru Ridoni yang sudah latihan 4. Silakan yang lain menjawab juga. Kalau praktikum kita bisa gantian share screen, tapi ini tutorial ya formatnya. Oke, Alif juga sudah. Yang lain? Oh, alhamdulillah, Chandra dan Taifan sudah.
Mau lanjut ke ini selanjutnya? Latihan selanjutnya? Latihan selanjutnya adalah kita menggunakan data khusus KNN, yaitu dari telco KNN. Kemudian kita lakukan split data dan juga kita cari nilai KNN-nya. Ini agak membutuhkan kita pakai tadi ya telco. Ya, kita cari dulu datanya. Datanya di tutorial. Sebentar. Di repository sebentar di telco data itu bukan yang KNN. Kok agak lupa ya di sebelah mana ya. Sebentar, saya cari dulu ya. Ada telco KNN itu di telco KNN. Kayak seperti di model, Bu. Oh iya, di model ya. Di model. Ya, di model, kemudian bagian ini ya, supervise KNN. Nah, ada lupa ditulis, maaf. Lupa ditulis jadinya lupa. Model telco KNN. Saya lupa, sebentar saya screen dulu. Share screen. Ya,
Nih ya. Ini ya di training resource, model, kemudian supervise, lalu KNN. Nah, di sini ada telco KNN. Ya, kalian bisa drop ya execute telco KNN. Lalu kita tambahkan split data di sini operator. Kita split dulu. Tadi kan sudah merasakan filter, kemudian short, kemudian kita lakukan split data. Ini ya split data. Oke. Split data ya. Kita konekkan dulu dari REST ke EXA. Lalu double klik nah. Kalau tertarik itu klik ke kanan. Kita tambahkan entry-nya 0,7, berarti dia trainingnya. Kemudian 0,3 ini testingnya, ya 0,7 dan 0,3. Kalau saya maunya 8 sama 2 boleh nggak? Boleh. 0,75 dan 0,25 boleh. Ya, suka-suka ya. Nanti kira-kira mau parameternya berapa untuk testing dan training. Yang di atas itu testing, yang di bawah itu yang di atas itu training, yang di bawah itu testing. Lalu kita tambahkan di operator KNN-nya. KNN-nya ya. Seperti yang tadi kita drop ya. Kita dari parketra, kemudian kita tambahkan juga apply model. Ya. Apply modelnya ini ya, scoringnya. Untuk mengetahui kira-kira ini kebenarannya nih berapa nih dari mode ke mode. Bentar. Nyangkut. Kemudian dari lab ke kemudian dari par ke uni ya. Par ke uni. Ya. Jadi gini bentuknya. Res ke EXA, par ke tra, mod ke mod, lab ke res, kemudian ada ini karena dia kedua ya, par ke uni langsung. Jadi ini langsung auto ke EXA. Kemudian seperti ini sudah, lalu kita run. Ya, keluar hasilnya. Maaf, belum kita setting. Kayaknya belum kita setting. Kayaknya ini 5 ya. Kayaknya ini 5. Auto 5 sendiri dengan wait vote. Ya. Dia resultnya itu yang salah. Ada correct prediction. Yang benar ya. Benar 212. Yang salah itu yang wrong 86. Oke, ketemu ya. Ada yang berbeda, silakan. Kalau kalian menulis ini ya, K-nya 3, seperti yang di tutorial, gimana kalau K-nya 3 gitu ya. Kita coba execute lagi. Kita dapatkan correct prediction 204, sedangkan yang wrong prediction kita dapat 94. Lebih banyak ya, berarti lebih banyak benarnya yang berapa tadi? 5 ya. 5. Tambah Bu, 6 aja Bu, kayaknya kok kalau nambah mungkin lebih bagus gitu ya. Kita cari-cari di kitanya. Oke, kita run lagi ya.
cek lagi di correct prediction 212, rongnya 86. Wah, berarti dia optimalnya di K-nya 5. Ulangi lagi. Nggak apa-apa. Apa namanya, sambil cari-cari. Ya, ada statistiknya. Kemudian ada visualisasinya. Ya. Bisa diubah-ubah. Tapi ya yang korek. Korek itu yang benar ya, prediksi yang benar mana nih pakai KNN gitu ya. Nah, ini selamat kalian sudah berhasil mengerjakan KNN menggunakan rapid miner. Ya, saya cek siapa yang sudah selesai, sudah latihan 5. Ya, saya tambahkan ya. Jadi ini di apa tadi? Training resource, model, supervise, KNN. Ya. Repositories, training resource, model, KNN. Ini sudah latihan terakhir. Mudah-mudahan sudah banyak yang selesai. Ada yang kesulitan silakan. Alhamdulillah si Raihan udah. Yang lain? Mau nanya, Bu. Ya. Itu yang tadi KNN kan sama dengan 3 ya. Itu maksudnya apa ya? K itu. K itu kan kalau yang dari materi pertemuan minggu lalu ya, itu kan ininya ya. Apa namanya? Kita mau dipisah jadi berapa banyak sih gitu ya, sesuai dengan prediksi. Nah, di sini ada tadi kita pilih nilai yang sekiranya paling optimal gitu. Manakah yang prediksinya paling sesuai gitu. Ini ternyata yang paling sesuai 5. Itu kan 6 tadi sama dengan 5. Ya, oke, yang lain? Ridoni sudah? Ada yang ketinggalan? Alhamdulillah, udah semua berarti ya, Chandra, Ridoni, dan juga Rehan ya. Yang lain mungkin yang ketinggalan bisa sambil tanya-tanya ya sama temennya ya, aduh, kita harus gimana gitu. Oke.